Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya bersuka cita saat kita semua terus rindu untuk memiliki hidup yang bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Memulihkan yang Terjatuh. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, Allah sumber kasih dan sumber rahmat, kami mengucap syukur kehadirat Engkau atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk dapat merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup ini kami tidak luput dari kelemahan, dari kesalahan, bahkan kejatuhan. Mungkin kami sendiri pernah terjatuh atau melihat saudara seiman kami sedang dalam kondisi yang terpuruk. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau adalah gembala yang baik, yang mencari satu domba yang hilang. Engkau merangkul mereka yang remuk hati dan membalut luka-luka batin mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap langkah perjalanan iman, kita ini kerap diperhadapkan dengan berbagai realitas kehidupan, termasuk soal kerapuhan diri sendiri maupun kerapuhan dari sesama kita. Tidak jarang kita menyaksikan atau bahkan kita mengalami sendiri bagaimana seseorang dapat tergelincir, jatuh dalam dosa, atau mengalami keterpurukan yang sangat mendalam. Namun di tengah kerapuhan itu, Injil Kristus senantiasa menawarkan pengharapan yang baru. Renungan ini hadir dengan judul Memulihkan yang Terjatuh. Ini adalah panggilan dalam kelembutan Kristus. Sebuah judul yang mengajak kita untuk merenungkan panggilan ilahi bagi setiap orang percaya untuk tidak hanya berdiam diri, melainkan turut serta dalam karya pemulihan Tuhan. Lebih dari itu, renungan ini secara khusus menekankan pentingnya sikap lemah lembut dalam menjalankan panggilan mulia tersebut, meneladani teladan sempurna dari Kristus sendiri. Melalui renungan ini, kita akan belajar untuk dapat memahami makna pemulihan yang sejati dalam terang firman Tuhan. Kita akan belajar bahwa proses memulihkan bukanlah tentang menghakimi atau menyudutkan, melainkan tentang merangkul dengan kasih Kristus, dengan penuh pengertian. Suatu sikap yang lemah lembut menjadi kunci utama, sebuah cerminan dari hati yang telah diubahkan oleh anugerah Allah. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna mendalam tentang kasih, tentang pengampunan, dan juga tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita semua pernah tersesat dan kita semua membutuhkan pertolongan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi tangan Tuhan, membawa pulang mereka yang telah tersesat dari jalan kebenaran Tuhan. Dan kasih sebagai motivasi utama dalam kita melakukan pemulihan
atas orang yang tersesat. Motivasi kita dalam melakukan pemulihan bukanlah penilaian atau soal superioritas, melainkan kasih yang tulus, yang tanpa pamrih. Kita dipanggil untuk menjangkau mereka dengan kasih yang sama seperti Kristus telah menjangkau kita. Pemulihan bukanlah tindakan memaksa atau menghakimi, melainkan dilakukan dengan kelembutan dan kesabaran. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menggunakan kata-kata dan tindakan yang membangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda terpeleset dan jatuh? Saya pernah mengalaminya saat menyusuri rawa untuk suatu tugas. Tanpa sengaja, saya menginjak batu yang licin dan saya terpeleset jatuh. Keseimbangan saya goyah dan akhirnya saya terpeleset. Tangan dan kaki lecet, badan basah, penuh kotoran, lumpur. Kala itu ada rekan saya yang satu rombongan tertawa. Tetapi ada juga yang berkhotbah panjang. Ada pula yang tidak peduli dan memaksa melanjutkan perjalanan, membuat saya tidak nyaman. Namun ada juga beberapa rekan-rekan yang mengulurkan tangan, menawari untuk membawa sebagian perlengkapan saya, atau berhenti menemani saya sampai saya siap melanjutkan perjalanan. Mereka begitu mendukung saya yang saat itu sedang terjatuh. Mereka meringankan beban saya dan membuat saya berbesar hati atas kepedulian mereka. Saudaraku, bagaimana sikap yang benar saat menjumpai orang terpeleset, jatuh dalam dosa? Paulus menasihati jemaat Galatia agar dengan lemah lembut mereka membimbing orang-orang yang sedang terpeleset dalam dosa kembali ke jalan yang benar dan bertolong-tolongan menanggung beban. Respon kita terkadang menunjukkan tingkat kepedulian kita pada orang lain. Ada orang sengaja atau tidak pernah terpeleset ke dalam rawa dosa. Dan itu membuat batin mereka menjadi sangat terluka. Di saat seperti itu, bukan cemoohan, bukan khotbah yang panjang, atau membiarkan mereka seorang diri, melainkan yang mereka butuhkan adalah uluran tangan penuh kasih yang dapat memulihkan hati yang terluka. Kiranya Roh Kudus memberi kepekaan dan kebutuhan orang lain serta kelemah lembutan untuk mengangkat dari kejatuhan lewat sentuhan kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kasih dalam memulihkan kehidupan orang yang terjatuh? Yang pertama, dalam keluarga. Jika ada anggota keluarga yang terpeleset atau yang sedang jatuh dalam dosa, dekatilah mereka dengan kasih, dengan kesabaran. Jangan menyerah untuk terus berdoa dan menunjukkan kasih, kepedulian, dan dukungan yang tulus. Yang kedua, dalam gereja. Jadilah bagian dari komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan. Bantulah mereka yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, di tempat kerja. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan saling menghormati. Jika ada rekan kerja yang sedang mengalami suatu masalah, tawarkan bantuan, tawarkan dukungan, berikan kepedulian dan perhatian kita kepada mereka. Saudaraku,
Pemulihan adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kasih yang tulus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa pulang mereka yang sedang tersesat. Ingatlah bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Marilah kita saling menguatkan dan berjalan bersama-sama dalam perjalanan iman kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa yang terus menuntun langkah kami. Kami mengakui kelemahan kami ya Tuhan. Seringkali kami melihat saudara atau saudari kami seiman jatuh dalam pelanggaran. Bukannya dengan rendah hati dan lemah lembut kami memulihkan mereka. Kami justru cenderung menghakimi, merasa lebih benar dan bahkan menjauhi mereka. Ampuni kami atas kegagalan kami untuk menunjukkan kasih dan anugerah-Mu sebagaimana Engkau telah menunjukkan kepada kami. Ajarkan kami ya Roh Kudus, apa artinya memimpin mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan dalam kelembutan yang berasal dari Engkau. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus yang tidak menghancurkan yang terluka, melainkan yang merawat dan yang memulihkan luka-luka batin mereka. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa mawas diri. Sadarkan kami bahwa kami pun rentan terhadap dosa dan kelemahan. Jauhkan kesombongan dari hati kami yang mungkin membuat kami berpikir bahwa kami ini kebal terhadap pencobaan. Biarlah kerendahan hati menjadi perisai bagi kami, dan biarlah kami senantiasa bergantung pada kekuatan Engkau untuk kami dapat berdiri dengan teguh. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, renungan kita hari ini menguatkan kita untuk tidak menutup mata terhadap saudara seiman yang sedang terjatuh dalam dosa, melainkan dengan hati yang dipenuhi kasih Kristus dan kerendahan hati, kita ulurkan tangan untuk memulihkan mereka, sambil senantiasa berjaga-jaga agar kita sendiri tidak tergelincir dalam dosa. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.